Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmail amma ba'du. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menerima materi pendidikan agama Islam ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Tak lupa, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman peradaban jahiliyah menuju zaman peradaban modern seperti yang kita rasakan saat ini. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam Bapak Muhammad Khairul Anwar yang telah mendidik dan membimbing kami. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan. Selanjutnya, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah pendidikan agama Islam yang berjudul Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Iptek dalam Perspektif Islam. Selanjutnya, saya selaku moderator dalam kelompok ini, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 9 kelas 2021C yang beranggotakan 1. Farhan Dani Setiawan dengan NIM 21060464091, 2. Rahmat Hidayat dengan NIM 21060464102, 3. Muhammad Rifki Sidan dengan NIM 21060464111, 4. Silva Ayu Trisnawati dengan NIM 21060464113. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Rahmat Hidayat. Konsep ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Iptek Islam. Pengembangan iptek dalam Islam ini merupakan bagian dari pengabdian Muslim kepada Allah. Mengembangkan amanat Khalifatullah atau wakil Allah untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Di dalam pengembangan iptek ada beberapa ketentuan, yaitu 1. Niat karena Allah. 2. Mengintegrasikan pengetahuan yang disediakan oleh Allah. 3. Berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. 4. Menjaga keseimbangan alam. 5. Berorientasi pada ridha Allah. Iptek sekarang ini telah mempermudah di segala aspek kehidupan sehari-hari. Salah satunya ritual keagamaan seperti halnya pada saat melakukan ibadah haji. Dengan menggunakan berbagai fasilitas yang dieksplorasikan iptek. Pada zaman dulu, ibadah haji hanya dilakukan dengan berjalan kaki dan mengandalkan transformasi keramahan alam. Kasana kemajuan iptek dalam sejarah peradaban Islam. Pengertian: iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses. Teknologi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dalam penunjuk Al-Quran, seorang muslim diperbolehkan menerima hasil teknologi yang sumbernya netral dan tidak menimbulkan perbuatan buruk dan juga bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam surat Al-Mujadilah 58 ayat 11 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
Peradaban merupakan suatu umat manusia yang diilhami dan dilandasi oleh nilai-nilai Islam yang universal. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian merupakan kepentingan semua umat Islam di seluruh muka bumi ini. 3 elemen penting wujud dari sebuah peradaban menurut Ibnu Khaldun. 1. Kemampuan manusia untuk berpikir sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu meningkatkan taraf kehidupan manusia. Kedua, kemampuan berorganisasi dalam bentuk kekuatan politik maupun militer. Ketiga, kemampuan untuk memiliki kesanggupan berjuang untuk hidup. Ilmuwan besar yang berpengaruh terhadap peradaban dan perkembangan ilmu, yaitu 1. Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi, filosofi Arab. 2. Hunain bin Ishaq, penerjemah sekaligus ahli fisika. 3. Abu Ali bin Ibnu Al-Haisam, fisikawan dan ahli matematika. 4. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, ahli matematika. 5. Jabir bin Hayyan, ahli kimia. 6. Abu Al-Abbas Ahmad Al-Farghani, ahli astronomi. 7. Abu Ali Al-Husain bin Sina, kedokteran dan filsafat. Sekian dan terima kasih. Arah pengembangan iptek dalam Islam. Konsep ajaran Islam tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didasari oleh beberapa prinsip, antara lain: 1. Iptek dalam Islam bisa dikembangkan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, karena Allah telah memberikan akal kepada manusia, sehingga manusia bisa mengembangkan teknologi dan ilmu pengetahuan. Nomor 2, yaitu iptek dalam Islam bisa dikembangkan dalam rangka bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam Islam setiap muslim diwajibkan untuk menuntut dan mengembangkan ilmu, bukan hanya ilmu tentang agama, tetapi juga ilmu-ilmu umum seperti ilmu tentang teknologi, ilmu IPA, ilmu IPS, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Tetapi dalam pengembangan ilmu itu harus dilandasi dengan rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iptek tersebut dapat berguna dalam kehidupan manusia, agar manusia tersebut dapat mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya pengembangan iptek ini, maka kita akan menyadari bahwa kuasa Allah begitu besar. Tugas kita sebagai hamba-Nya harus mengimani kuasa itu, seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Fatir ayat 28-nya berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallahu min ibadil ulama innallaha azizun ghafur. Artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Selanjutnya yaitu berperilaku Islami dalam menghadapi kemajuan iptek. Kita sebagai umat Islam juga ada perilaku atau sikap terhadap kemajuan iptek. 1. Resesif, yaitu bagaimana kita seorang manusia harus bisa menghadapi atau menerima semua hal dengan bijak terhadap perkembangan iptek. Contohnya, dengan adanya Al-Quran digital, itu dapat memudahkan kita dalam berbagai hal. Yang kedua adalah selektif. Setelah kita menerima informasi dengan bijak, maka kita harus bisa memilah dan memilih mana yang baik dan yang buruk. Contohnya seperti kita mendapatkan informasi. Nah, maka kita harus mengetahui dulu dari mana itu sumbernya. Jangan asal kita menyebarkan informasi tersebut tanpa adanya sumber yang jelas. Yang ketiga adalah digesif, yaitu bagaimana kita mengarahkan iptek tersebut ke hal-hal yang baik, seperti amal ma'ruf nahi munkar tersebut, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Contohnya, kita mengajak teman kita untuk melaksanakan ibadah sholat tepat waktu. Yang keempat adalah adaptif. Kita sebagai umat Islam perlu menyesuaikan dengan jati diri kita terhadap dasar Islam. Seperti contoh, yaitu
Kita harus bisa menghormati atau menghargai agama lain pada saat mereka melakukan ibadah sholat. Yang kelima adalah transmitif. Transmitif adalah menyalurkan atau mengembangkan iptek guna untuk menyebarkan agama Islam. Seperti contoh yaitu berdakwah guna untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh umat manusia. Dan juga adanya Al-Quran digital yang ada pada era modern sekarang ini. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.